Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya dalam channel VB Official. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini melalui like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya melalui jempolnya dan juga subscribe, supaya teman-teman terus mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Teman-teman dan saudaraku, doa dan harapan saya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman dan saudara sekalian. Ya, teman-teman dan saudara sekalian, langsung saja, tanpa menunggu lama-lama, kita bahas satu cuplikan video di mana Edis TV kembali membungkam para kadrun-kadrun yang hanya modal congor, modal nekat, tanpa punya ilmu, tanpa punya dasar. Sedangkan dari Edis TV sudah memberikan data-data yang valid berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Namun, para kadrun-kadrun ini mereka tetap ngeyel, tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan ilmu. Pokoknya ngerocos, pokoknya bicara, pokoknya dan pokoknya dan pokoknya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika para apologet Kristen ini memberikan dalil berdasarkan data dan sejarah, justru mereka menolak. Dan ketika ditanya balik, justru mereka tidak memahami iman mereka sendiri. Karena itu teman-teman, saya mengajak kita semua untuk melihat satu cuplikan menarik untuk kita tonton bagaimana Edis TV berusaha memberikan pencerahan kepada kadrun-kadrun ini. Semoga saja melalui debat-debat atau diskusi-diskusi yang disampaikan oleh Edis TV berdasarkan ayat-ayat Alkitab, para kadrun-kadrun ini memahami, ya, sekalipun mereka tidak percaya, setidaknya firman Tuhan disampaikan kepada mereka. Soal percaya atau tidak itu urusan mereka dengan Tuhan Yesus, karena tujuannya adalah Injil itu tersampaikan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, kita langsung saja melihat cuplikan video berikut ini. Jangan nge-kick Kabar ya, baik. ya. Kalau kita bahas, yang pertama jangan loncat-loncat, yang kedua jangan main kick. Oke? Setuju? Baik, selama Anda fokus, selama Anda tidak melanggar peraturan ya. Baik, saya teruskan. Baik. Ya, Baik, tema kita. Ini tuh, sudah berapa kali aku naik di kamu, ujung-ujungnya kamu nge-kick ketika kamu udah terjepit ekornya gitu. Ini jangan kick malam ini, boleh? Baik. Jangan nangis begitulah, tenang. Tarik napas dulu. Hembuskan. Dulu gitu loh. Apa? Oke, kesukaan baik. kamu itu nge-kick orang kalau udah kalah gitu. Baik. Jadi Begini. temanya kan udah jelas nih. Firman Tuhan datang dari Israel, bukan dari Arab, oke? Betul. Nah, Ya, yang jadi kenapa masalahnya apa di situ? yang menjadi masalah? Kenapa kalian memberitakan firman Tuhan yang datang dari Arab? Nah, oke. Edis belum baca Alkitab atau gimana ini? Saya lihat dari cara Edis kasih judul macam orang nggak pernah baca Alkitab ini. Baik, silahkan. Apa yang mau Anda Oke, utarakan? coba buka Matius pasal 21 ayat 43, coba. Matius pasal 21 ayat 43. Baik, saya akan utarakan. Nah, coba buka. Kalau kau udah baca itu, kau pasti nggak nyinggung soal itu, Baik. Sabar. Matius pasal yang ke 21 ayat 43. Matius pasal 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Baik. Saya akan bacakan ya bunyinya. Nah. Ini perumpamaan tentang kebun anggur ya. Sebab itu, jangan pelintir. Coba baca perikopnya dulu, jangan pelintir. Kau suka kali pelintir ayat, perumpamaan. Kalau udah perumpamaan ekor, tentang penggarap kebun anggur, itu perikopnya. Oke, jangan ayat itu yang perumpamaan, jangan kau robah. Coba baca selanjutnya. Ayat 43-nya. Baik, di ayat 43 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu dia, makanya ada firman Tuhan dari bangsa lain, tidak lagi dari bangsa Israel. Ini makanya baik. Itu terjawab kan? Oke, sebentar. Udah terjawab. Itu poin yang pertama. Sebentar. Poin yang kedua, saya tanggapi dulu. Ini makanya kamu selalu kena tendang karena kamu ngomong terus nggak ada remnya. Tenang. Ya. Baik. Kalau kamu memahami ayat ini berbicara tentang apa?
kerajaan Allah akan Bukan dicabut dari Allah. bangsa Israel. Bukan Allah. Sebentar. Ini Jangan kamu yang kau salah ajarin paham aku, lagi. Dis. Jangan kau ajarin aku, jangan jangan kau bilang- ajari bebek cara berenang, Dis. Jangan kau Makanya ajarin begini ikan loh. berenang, Dis. Begini. Kenapa kamu Nah. selalu saya tendang dari sini? Karena kamu itu Kenapa kalau kamu? ngomong Karena tidak kamu punya balik, aturan. Kamu selalu ngomong Ya. belepotan. Kamu ngomong nyerocos saja Lepotan terus. Kamu nggak mau apanya? dengerin Lepotan orang. apanya? Coba itu kan udah jelas ayatnya bahwa kerajaan Allah akan dicabut dari bangsa Israel. Di mana di Dan sini diberikan kepada Allah? bangsa lain. Bangsa lain itu bangsa yang mana coba? Bangsa-bangsa Bangsa Parisi, kan? lain selain Ya, bangsa-bangsa bangsa lain itu Israel. bangsa apa? Selain bangsa Israel, Arab selain bangsa Israel bukan Arab. Lain Iya, daripada tapi bangsa Israel firman bukan. Tuhan yang diberitakan, Iya, firman kan? Tuhan Iya, yang kan? diberitakan oleh Tuhan akhirnya Abraham, ngaku. Ishak dan Yakub. Oke, pokoknya ngaku kan sekarang kan udah ngaku bahwa Arab itu bukan daripada bangsa Israel, ngaku kan bahwa datang firman Tuhan Betul, ke Arab kan. betul. Lalu Nah, berarti udah terjawab. Itu poin yang pertama, Dis. Poin yang kedua. poin yang pertama, di poin yang Matius- pertama. Sebentar dulu. Tenang. Saya mau Betul. tanya dulu sama kamu, ini tentang apa Udah memangnya? betul tadi. Tentang Gimana? apa ini? Kan udah jelas itu kerajaan Allah akan dicabut. Jadi jangan kau bangga-banggakan lagi Israel. Kenapa Udah dicabut? habis Karena waktu apa? Israel. Dicabutnya karena Karena apa? tegar tengkuk. Karena tegar tengkuk. Jawabannya Karena ada di tegar Matius pasal tengkuk. 23. Coba buka. Matius pasal Terus? 23 ayat 37. Itu Sebentar, perikopnya ini kita keluhan selesaikan dulu. terhadap Sebentar, Yerusalem. kita selesaikan dulu. Tenang, pelan-pelan. Kita selesaikan. Ya, Karena tegar tengkuk. Karena apa di sini ayat ini? Karena berbicara apa? itu keluhan terhadap Yerusalem ya kan? Perikopnya Yerusalem. Matius 20 sebentar. Abu, kalau kamu mau Belum diskusi apa-apa, dengan tahu baik, apa. tenangkan dulu. Intonasi kamu tenangkan dulu. Nggak perlu harus sampai Ya. urat leher keluar begitu. Kamu suruh saya Ya, buka. Kamu suruh saya buka Matius pasal 21, betul? betul. Udah ada di Oke. sana clear tadi. Udah Di dalam bahwa- Matius bahwa pasal bangsa 21, menerima tenang. wahyu Tuhan. Apakah saya bisa bicara? Silakan. Baik. Di dalam Matius pasal yang ke-21 ini, di sini ada ayat berbunyi begini. Oleh karena itu, ayat 41 tadi ya. 43 ya. 43. Oke, sebab Jangan- itu aku berkata kepadamu, aku di sini siapa? Masa orang Hong Kong? Di situ kan Yesus. Oke, betul. Masa Aku kau- berkata kepada kamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Mu di sini siapa? Ya orang Israel. Karena dia untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Kutlu. Mu di Jawabannya di Matius sini, 15 ayat mu di 4. sini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul? Tidak, itu orang Israel. Jawabannya ada di Bukan. Matius pasal 15 Di sini ayat tenang, 24. tenang. Di sini Gitu. perikop Yesus ini hanya berbicara diutus tentang dibanding apa? Domba-domba gitu. Gimana? Perikop ini berbicara tentang apa? Itu kan sudah kamu baca tadi perumpamaan apa itu tukang garap itu kan? Oke, tukang garap kebun anggur. Kenapa kerajaan Allah itu diambil daripada para penggarap-penggarap itu? Ya karena ada peristiwa, jawabannya ada di Matius pasal 23 ayat Sebelum ke situ 37. dulu, sebelum ke situ dulu ini. Enggak, di situ jawabannya. Itu kan pasal Ketika 21. dikatakan tenang. Ah. Nih, saya bacakan ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, konteksnya adalah bagaimana mereka itu akan menolak anak yang diutus oleh Bapa di sorga. Makanya di dalam perumpamaan penggarap kebun anggur ini, ketika sang pemilik kebun anggur itu mengutus anaknya, maka para penggarap-penggarap ini, nih ya, kita baca dari 38 nih. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada seorang yang lain, "Lihat, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya lalu melemparnya ke luar kebun anggur itu dan membunuhnya. Maka apa? Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap penggarap-penggarap itu?
Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan supaya suatu perbuatan yang ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Nah begini, kenapa kerajaan Allah itu diambil dari orang-orang ahli-ahli Taurat dan diberikan kepada bangsa lain? Karena mereka menolak anaknya yang tunggal, yang di... Tidak seperti itu. Jangan kau pelintir ayat. Jangan kau pelintir ayat. Sebentar. Enggak. Ini habis ini Anda bicara. Jawabannya ada di Matius pasal 23 ayat Apakah umat 37. muslim menerima anaknya yang tunggal? Ini bukan berbicara muslim dulu, bro. Jangan lari. Ini makanya kau tukang maling. Tadi kamu bilang Ini namanya bahwa, kamu tukang firman Tuhan maling. itu Ini namanya datang kamu dari- tukang mengambil ayat atau mencomot ayat, kemudian kamu tafsirkan seenak perutmu sendiri. Siapa tafsir? Ini nggak ada yang tafsir, Kenapa? bro. Di situ Kenapa ada kerajaan jelas. Allah itu diambil daripada mereka? Karena mereka Sudah menolak saya jawab. anaknya. Jawabannya di Matius pasal 23. Ini pasal sama seperti selanjutnya. orang Muslim. Orang Nah. Muslim juga menolak anak yang tunggal yang datang dari surga. Tidak itu, bro. Jawabannya itu. Coba buka. Nggak berani kan? Buka Gimana? Matius pasal 23. Coba. Berani. Coba. Oke, Pasal 23. boleh saya gantian bertanya? Jangan bertanya dulu. Itu kan bantah ini. Takut Apa? dia ditanya. Nggak berani kan? Buka Matius pasal 23 jawabannya kan? ditanya, takut. Nah, pasal 23 nggak berani Tenang, kan? Di sana tenang. ada jawabannya. Kita kan sudah baca ini dengan clear. Bahwa ini berbicara Oke. bahwa firman Tuhan akan diambil dari orang ahli-ahli Taurat dan Kerajaan, orang-orang bukan firman. Farisi. Bukan firman Tuhan yang diambil, tapi Lalu- kerajaan. Iya. Ini kan berbicara dengan firman Tuhan, ya kan? Nah, itu Bahwa kerajaan bukan akan dicabut, bukan kan? lagi sebentar, tenang. Bahwa firman Tuhan itu atau kerajaan Tuhan itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang menghasilkan buah. Itu berbicara mengenai semua bangsa. Mau Jawa, Batak, Sunda, Manado, semua bangsa. Jadi Betul. makanya firman Tuhan diberitakan kepada semua bangsa sehingga semua bangsa mengambil bagian dalam penggarapan kebun anggur milik Tuhan itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kamu. Apakah Islam yang menjadi pertanyaan sama kami ya, tolong dengarkan. Apakah firman Tuhan itu datang dari Arab? Nah, Kan ayat ketika itu sudah kamu mengimani dijawab. firman Tuhan datang dari Arab, pertanyaannya, kenapa nabi-nabi terdahulu tidak ada yang dari Arab? Ya kan? Saya jawab. Ya kan? Oke, baik. Yang pertama saya udah membantah apa yang Edi sampaikan bahwa firman Tuhan datang dari Israel, bukan dari Arab. Sudah terbantah dengan ayat Matius pasal 20 Ini firman Tuhan datang dari mana ini? Itu firman Tuhan datang dari Israel, kan? Oke, Bukan mana dari firman Arab. Tuhan yang datang dari Arab? Sebentar, katamu itu bukan dari Arab. Sedangkan Yesusmu membantah bahwa kerajaannya akan dicabut daripada Israel, diberikan kepada bangsa lain. Iya, Oke, artinya paham. dari Israel, betul? Artinya apa? Bahwa bangsa lain juga menerima firman Tuhan. Betul, Tidak betul, hanya bangsa betul. Israel, gitu. Setelah Yesus Oke. seperti itu. Apalagi? Coba. Nah, menjadi pertanyaan saya sama kamu. Kenapa di dalam Al-Quran Tuhan tidak pernah berfirman kepada bangsa-bangsa di luar Israel? Mana dalilnya? Tuhan tidak pernah Oke, sebutkan kepada bangsa Israel. Kan kita tunjukkan. tenang. Sebutkan ayat Oke. di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Sebutkan satu nabi di luar Bani Israel, gitu aja. Coba sebutkan kepada saya satu ayat yang menyatakan bahwa Tuhan sendiri berkata bahwa dirinya tidak pernah berfirman kepada selain daripada Bani Israel. Silahkan dalilnya. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Baik, pertanyaan yang bagus. Baik. Pernyataan Tuhan langsung bahwa dirinya tidak pernah berfirman kepada selain daripada Oke, bangsa Israel. baik. Silahkan. Karena kamu percaya kepada Al-Quran, maka
Saya akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran ya. Perhatikan. Oke, nanti Di dalam oke, Quran silakan. surat Al-Ankabut ayat 27, silakan baca. Saya nggak ada Al-Quran nih. Coba kamu yang membawa, coba kamu baca. Ini perangkat pun Oke, satu baik. tadi. Baik, Kenapa surat gitu kan? Al-Ankabut Cuma satu ayat Quran. 27 ya. Surat Al-Ankabut Ya, ayat silakan. 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Sekarang menjadi pertanyaan Ya, saya terus? kepada kamu, apakah kamu percaya dengan ayat ini? Percaya dong. Terus Oke, yang jadi di mana masalah di sini apa? ada kenabian dari garis keturunan Ismail? Di mana? Di situ di mana dijelaskan bahwa tidak ada nabi dari garis Ismail? Saya Mana bacakan ayatnya yang lagi. menjelaskan? Saya bacakan lagi. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab kepada keturunannya. Nya siapa? Nya siapa di situ? Keturunan daripada Yakub. Pelintir ayat. Oke, Dari gini Ibrahim. saja. Coba kamu ambil ayat Quranmu. Coba kamu buka saja ayatmu. Wah, kan Karena pelintir kalau saya ayat. yang baca di sini percuma juga. Kamu juga nggak mau baca. Kalau berbicara masalah riwayat dan silsilahnya itu terpampang besar itu ya. Bentar aku balikan kamera. Itu terpampang besar di apa Bu? Gitu. Jangan kau tipu Ya bentar ya. Nih. Ini jelas riwayatnya semua ini. Nah, Abu Ini Hanifah, jelas. yang saya Jelas. tanya sama Ada dan kamu, mana? di mana ada satu nabi keturunan Ismail? Silakan. gimana? Siapa nabi atau siapa anak Ismail yang jadi nabi? Sebutkan satu. Ini lihat. Ini dari Ismail. Ya kan? Ismail ada ini ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini Ya, kilap. sebutkan satu keturunan, satu anak Ismail yang jadi nabi. Ini lihat. Ayat Qurannya, silakan. Kok ini berdasarkan Al-Quran juga? Ya, berdasarkan Al-Quran berapa? Al-Quran juga. Silakan. Jadi gini deh, saya cuma satu perangkat gitu kan. Hafal pun enggak gitu loh. Jadi Mulai alasan. kau apa deh? Intinya gini deh. Alasan. Apa yang kau? Ya memang satu perangkat aku di. Abu, sebentar Abu. Oh, alasan. Kamu saya kasih kesempatan selama 1000 tahun seumur hidupmu untuk menunjukkan Apalagi? satu nabi dari keturunan Ismail berdasarkan Al-Quran. Silakan. Saya juga tantang kamu sampai Tantang. kiamat dunia tunjukkan Sebelum bahwa kamu tidak sebelum ada. kamu tantang, sebutkan Yo. satu keturunan Ismail yang jadi nabi. Silakan. Kan sudah saya sebutkan tadi. Kau nggak bisa lihat apa Ayat ini? Qurannya. Ini apa ini? Ini nasabnya loh. Ayat Nasabnya. Quran. Ini jelas Ayat ini. Qurannya. Ismail. Ini jelas ini. Sampai ke Oke, bawah siapa ini, nama lihat. anak Ismail? Ini lihat. Ini baca Siapa? sendiri. Bacakan saja. Siapa? Ini baca sendiri. Kok baca Jangan aku baca, sendiri? nanti Kan kau kamu bilang ada di kita. situ. Coba baca. Loh, ini ya. Bentar ya. Siapa keturunan Ismail? Sebutkan satu orang keturunan Ismail dalam Al-Quran. Ini lihat. Baca. Nggak Al-Quran kelihatan itu saya. Baca. Bukan buku yang menjelaskan secara tebal itu. Mulai Semua harus akrobat. dijelaskan. Nah, akrobat. Pencak silat. Udah mulai pencak silat dia. Sebutkan Pencak satu silat, keturunan ya. Ismail Ini dalam lihat. Al-Quran. Siapa? Nah, Ismail. Ini semua. Kayaknya Baca Nabi, satu kan? aja. Ah. Satu. Baca Nah, dari satu. kilap. Kilap. Ah, ini dia. Kilap. Nabi Mana kilap dalam Al-Quran? Nah, ini dia. Iya, Yang mana jelas, kilap dalam Al-Quran? itu semua berdasarkan, tidak semua harus dicantumkan dalam Al-Quran. Mojong. Iya, berarti Masa semua Al-Quran harus ada kamu di dalam campakkan Al-Quran? ke belakang. Ya udah, kau tidur di bawah Kalau sana. semuanya harus Kau ditulis. tidak menggunakan Al-Quran di sana kau. Daftar. Saya sudah bilang, Islam itu kalau ngomong haruslah menggunakan dalil. Dasarnya ada.
Kamu bilang Al-Quran mengatakan bahwasanya Muhammad keturunan Ismail. Tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang mengindikasikan bahwa Muhammad keturunan Ismail. Sejak kapan Muhammad keturunan Ismail? Ada-ada saja. Ya, silakan. Ya, teman-teman dan saudara sekalian, inilah yang saya bilang tadi di awal bahwa para kadrun-kadrun ini hanya modal nekat. Nekatnya mereka coba kalau nekat yang baik dan menafsirkan ayat kitab suci atau Alkitab dalam hal ini berdasarkan ayat-ayat yang mendukung dan konteks sejarah yang ada, mungkin bisa diterima. Masalahnya mereka nekat mempertanyakan iman kekristenan tetapi tidak mau mendengarkan penjelasan yang berdasarkan ayat-ayat Alkitab atau sumber-sumber Alkitab itu sendiri dan juga berdasarkan konteks di mana ayat tersebut ditulis. Nah, kebiasaan mereka adalah ingin merubah dan mengikuti keinginan mereka. Padahal kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan berdasarkan sesuka hati mereka. Sama seperti dalam iman Kristen, ketika kita orang Kristen sendiri menafsirkan Alkitab tidak boleh menafsirkan sesuka hati atau kemana keinginan kita arahkan ke sana, tidak bisa, harus berdasarkan keinginan Alkitab itu sendiri atau berdasarkan konteks atau berdasarkan sumber-sumber yang ada dan berdasarkan ayat itu ditulis. Nah, sama halnya kalau kitab suci mereka juga diperlakukan hal yang sama, maka tentu mereka pasti akan marah. Kenapa? Karena pada dasarnya orang Kristen tidak akan mengerti dan sampai kapanpun tidak akan paham cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab suci mereka. Demikian juga halnya dalam iman Kristen. Tetapi apalah daya, mereka berusaha untuk menggoyahkan iman kekristenan, tetapi sampai kapanpun kebenaran tidak akan hilang atau tidak akan lekang oleh waktu. Oke teman-teman, itu saja tanggapan saya dari cuplikan video ini. Kiranya melalui diskusi-diskusi seperti ini kita juga belajar dan semakin hari semakin mendalami kitab suci kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video-video yang ada di channel ini supaya banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.